Shalom, selamat siang bagi kita semua. Saya ucapkan selamat ya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 bagi kita semua ya. Senang hari ini kita diingatkan bahwa bangsa kita ini sudah merdeka ya, 77 tahun ya. Dan pemerintah kita tahun ini membuat satu tagline yang menurut saya sangat menginspirasi kita, itu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kalau saudara ingat di tahun yang lalu saya membuat satu program, yaitu program 76 menit berdoa ya. Dan saat itu memang saya bicara itu fellowship ya, internasional. Karena saat itu saya sudah bicara dengan beberapa teman. Nah, hanya saja saat itu ada terkendala teknis. Ya, memang namanya bicara online ini seringkali kendala teknis ini yang perlu diatasi. Gitu. Nah, sekalipun demikian, sekalipun tidak hari itu live streaming, ya, kemudian langsung zooming, ya, tetapi saya secara pribadi tetap berdoa bagi bangsa kita, menyarankan kita berdoa. Nah, kali ini saya tidak membuat program yaitu 77 ini berdoa, tidak, tapi lebih kepada refleksi. Karena menurut saya tagline ya, tagline kemerdekaan kita tahun ini sangat sangat menginspirasi saya secara pribadi. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kalau kita, saya mau coba nanti bicara dari segi ekonomi global, kemudian bangsa kita, kemudian nanti lebih kepada pribadi kita, kemudian nanti kita lihat renungan Alkitabnya. Nah, saya tidak memaksa-maksakan, tapi saya melihat ada satu konteks yang bisa dijadikan perbandingan. Ya, sekali lagi yang bisa dijadikan perbandingan dan kita bisa mengambil pelajaran dari perbandingan tersebut. Ya, nah kalau kita tahu bahwa 2 tahun lebih kita masuk dalam masa pandemi ya, resminya tanggal 3 sekitar bulan Maret, dan ini sudah seperti sekitar bertahun 5 bulan lah ya. Itu, dan pemerintah membuat satu tagline yaitu pulih lebih cepat. Nah, ini tentu berkaitan dengan ekonomi global dan juga tentu nanti berkaitan dengan ekonomi pribadi, lepas pribadi. Memang kita akui bahwa pandemi ini sudah membawa krisis global, terutama krisis ini juga semakin diperkuat, semakin dipicu oleh peperangan dari Ukraina ya, Ukraina dengan Rusia yang perang, dan ini mengakibatkan berdampak pada ketahanan pangan global. Memang ini berdampak secara keseluruhan, jadi secara global dampak ekonominya itu sangat nyata. Nah, oleh sebab itu pemerintah ya, pemerintah kita secara khusus Pak Jokowi sudah mengadakan strategi-strategi, ya saya tidak berbicara politik ya, strategi bagaimana supaya bangsa kita ini pertumbuhan ekonominya termasuk kategori cukup baik, dan itu diakui oleh Bank Dunia. Nah, kalau berbicara tentang krisis global, kita akui Indonesia terdampak, tapi kita sudah bisa melalui tahapan demi tahapan sehingga kita berada dalam titik aman dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Karena menurut Bank Dunia itu kurang lebih itu sekitar 20-an itu negara itu bisa terancam bangkrut karena yaitu utang negaranya lebih besar daripada cadangan keuangan negara. Nah, kalau kita di Indonesia,
itu berada di 39%. Artinya keuangan kita masih lebih cukup besar dibanding utang yang kita miliki ke luar negeri. Bukan berarti utang kita kecil, tidak, tapi masih berbanding lurus, ya, kita masih sanggup membayar. Nah, itu sebabnya kalau Anda mengikuti berita, Pak Jokowi melakukan beberapa strategi sehingga secara perekonomian negara kita tetap kuat dan pembangunan bisa berjalan. Nah, ini tentu hal yang kita suka. Nah, pulih lebih cepat tentu ini juga berbicara tentang perekonomian secara pribadi. Ya, karena kita semua terdampak, tidak ada yang tidak terdampak. Tanpa kenal jabatan, tanpa kenal suku ras apapun, semuanya terdampak. Nah, oleh sebab itu, harapan pemerintah ini ada pemulihan secara ekonomi. Dan tentu pemulihan-pemulihan lainnya. Ya, pemulihan kesehatan, kita bisa sehat, kita bisa beralih dari pandemi ke endemi sehingga kita bisa beraktivitas normal sebagaimana biasanya. Nah, terkait dengan bicara tentang lebih cepat ini saya mengambil satu refleksi yaitu responsif dan aktif, ya, responsif dan aktif. Nah, pertama saya mau lihat dulu responsif. Kita bisa, ya, kita harus menanggapi satu dorongan dari pemerintah supaya kita ini cepat, ya, pulih cepat. Nah, pulih cepat ini terkait juga tindakan kita. Kita harus aktif. Ya, kita nggak boleh pasif. Ya, pemerintah nggak bisa sundap. Ya, kalau pemerintah akan subuhin kita semua, lama-lama ya anggaran negara kita bisa bocor juga. Kita juga nggak dimanjakan. Artinya responsif. Ya, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kita aktif sehingga apa? Ekonomi kita juga pulih secara pribadi. Nah, kalau ekonomi setiap warga pulih secara pribadi, maka ekonomi kita makin kuat, ya. Secara ekonomi kita kuat secara pribadi, secara negara juga kuat sehingga kita benar-benar menjadi negara yang pulih, ya, lebih cepat. Baik. Nah, saya kalau berbicara tentang keadaan seperti ini, ketika saya merenungkan ini, saya ingat satu peristiwa di Alkitab, ya, seperti yang saya katakan, tidak sama persis atau secara literal, apple to apple, ya, tapi menurut saya ada pelajaran yang bisa kita pelajari bersama, yaitu dari kisah Nehemia. Kita tahu saat itu Nehemia ada dalam pembuangan. Nah, ketika dia dalam pembuangan, ada orang-orang, saudara-saudaranya dan beberapa orang datang dari Yehuda. Nah, Anda bisa ikuti bersama saya di Nehemia, Pak. Ya, silakan buka Nehemia 1 sampai 3, ya, karena ini berita pentingnya di sini, ya. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu pada tahun ke-20 ketika aku di Susan, datanglah Hanani, seorang dari saudara-saudaraku dan beberapa dari orang Yehuda. Aku menanyakan tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawaran, dan tentang Yerusalem. Kata mereka padaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang masih terhindar dari penawaran, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintunya, gerbangnya telah terbakar. Ayat yang ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, saya jelaskan dulu di kitab. Jadi saat itu Yerusalem itu di dalam keadaan sangat memprihatinkan. Karena saat itu temboknya hancur.
Nah, karena pada zaman itu kekuatan tembok satu kota itu sangat menentukan kekuatan kota tersebut. Nah, tentu dengan kondisi demikian, dengan kondisi terancam demikian, ada juga saat itu krisis. Ya, krisis. Pasti ada krisis ekonomi. Nah, Nehemia tentu bisa saja dalam budi Susan, dia bisa saja santai, bisa saja berkata, saya aman-aman saja. Bisa saja. Tapi dia seorang yang responsif. Kemudian nanti dia juga aktif. Aktif nanti kalau Anda baca pasal-pasal berikutnya. Nehemia adalah benar-benar aktif. Dia tidak hanya berdoa saja sebagai wujud responnya terhadap berita yang dia dengar. Tapi dia juga bertindak aktif. Nanti Anda bisa lihat di pasal-pasal. Hal yang sama tentu bagi kita, dimanapun berada. Sahabat Lumen, saya katakan bahwa pemerintah mendorong kita supaya kita pulih lebih cepat. Bukan, kita harus responsif, aktif. Apa yang menjadi bagian kita? Apa yang menjadi bagian kita itu adalah bekerja, melakukan kreativitas, melakukan inovasi. Karena pemerintah tidak akan menyulap ekonomi Anda. Sama Tuhan juga ketika Anda berdoa bersama saya, Tuhan juga nggak menyulap. Maka kita harus bertindak. Tuhan tidak sulap dan kita langsung pulang semua. Bisa saja Tuhan lakukan itu, tapi nanti kita manja, tidak bertindak. Tapi Tuhan mau kita juga bertindak dan dewasa. Responsif. Dan aktif. Apa yang Anda bisa? Yang pasti kita bisa sebagai langkah kita yang pertama, kita bisa berdoa bagi bangsa kita. Sebagai tindakan kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita menambah pekerjaan, mencari peluang-peluang. Ya, saya juga seorang coach kan. Nanti juga saya akan sharing di channel saya yang coach. Ya, saya juga sharing. Kita itu kan sebenarnya minimal 3 sumber penghasilan. Ya. Sehingga kita bisa menggali, tutup lubang. Ya, kalau ada surplus kita bisa menyimpan. Kayak seperti itu. Nah, jadi kita harus aktif memulihkan ekonomi kita sendiri terlebih dahulu. Ya, kita harus bangkit. Nanti bangkit yang kedua ya. Kita harus pulihkan ekonomi kita. Nah, kalau kita memiliki ekonomi yang baik, kerjakan setiap warga negara Indonesia memiliki ekonomi yang baik, maka secara keseluruhan ekonomi kita semuanya. Jadi saudara-saudara, bagian yang pertama sebagai refleksi kita adalah kita harus responsif. Responsif kita bisa ekspresikan dari berdoa bagi bangsa kita ini, berdoa bagi keluarga kita, siapa saja bisa kita. Dan aktif dalam bertindak, bekerja, ya, menambah peluang-peluang pemasukan kita. Karena seperti yang saya katakan, Tuhan juga tidak sulap ekonomi Anda, pemerintah juga tidak sulap ekonomi Anda. Maka kita berdoa dan bertindak. Ya, seperti Nehemia, dia tidak dengar saja lalu berdoa menangis, Tuhan pulihkan tembok Yerusalem. Dia tidak sadar, tapi dia bertindak. Jadi ini yang pertama. Yang kedua yaitu bangkit lebih kuat. Nah, bangkit lebih kuat. Kita adalah manusia sosial.
yang dimana kita tidak bisa hidup sendiri. Terutama kita dibagi, terutama kita hidup di Indonesia yang dimana kita hidup dalam berbagai kemajemukan, di mana kemajemukan ini adalah kekayaan bangsa. Maka dengan kemajemukan yang kita miliki, kita bisa bergandengan tangan sehingga kita bisa lebih kuat. Ini kita berbicara negara dulu. Ya. Bangsa kita ini tidak kemana-mana kalau kita hanya mengandalkan diri-diri sendiri semua, mementingkan kepentingan diri semua. Kalau misalnya pemerintah pusing hanya dengan dirinya sendiri, semua pusing, rakyat pusing dengan diri sendiri, maka semuanya sendiri-sendiri. Bangkit. Betul. Ada krisis global, betul. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melalui. Dan sudah terbukti, kita sudah melaluinya. Kurang lebih tadi saya sebut 2 tahun. Kita bisa lebih kuat. Lebih kuat karena apa? Kita memiliki kekayaan kemajemukan yang ada di Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai manusia sosial, maka kita tidak bisa sendiri, bersama-sama. Nah, kalau kita bersama-sama, maka kita lebih kuat. Kebersamaan tidak harus, sekarang ini kan kebersamaan itu tidak selalu harus ya gandengan tangan kemana-mana, tidak selalu demikian. Artinya kita bersama-sama berusaha seperti yang saya katakan tadi, berusaha memulihkan ekonomi masing-masing, didukung dengan program-program pemerintah yang ada, kalau ada. Nah, oleh sebab itu, sebagai refleksi yang kedua bagi kita pada siang hari ini, kesatuan dan kebersamaan. Pepatah Indonesia berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita. Maka bangsa kita ini, ya, pemerintah, rakyat, mari kita saling ya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita. Dan kita bersama-sama. Kebersamaan seperti yang saya katakan tidak selalu diukur dengan kehadiran secara fisiknya. Kalau kita semua bangsa ya bersama-sama seperti yang saya katakan tadi, kita melakukan inovasi-inovasi sehingga secara ekonomi kita bisa seperti minimal 3 sumber penghasilan yang kita miliki sehingga kita bisa menggali lubang, tutup lubang sehingga kita sebagai bangsa ekonomi kita sebagai rakyat Indonesia ekonomi kita semakin kuat. Nah, ini kebersamaan. Nah, kebersamaan juga yang saya maksud di sini, kita bersama-sama mendukung pemerintah. Pemerintah juga tanpa dukungan masyarakat yang nggak bisa. Oleh sebab itu kita bersatu bersama-sama mendukung apa yang diprogramkan oleh pemerintah sehingga ekonomi kita cepat pulih dan kita juga bangkit lebih kuat. Nah, kembali seperti yang saya katakan, walaupun tidak persis apple tapi ada satu pelajaran yang menurut saya yang sangat penting, yaitu ketika kita bicara Nehemia, mari kita buka Nehemia 6 ayat 4 ayat 6 ya. Anda bisa pelajari Nehemia secara keseluruhan, nanti Anda bisa, oh ya, ternyata Nehemia berdoa, kemudian bertindak, kemudian menghubungi beberapa orang, kemudian mengerahkan semua orang-orang Yahudi yang tertinggal di Yerusalem pada sini. Saya baca ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi
dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan senang hati. Jadi kita melihat saat itu mereka berusaha dulu membangun setengah walaupun tidak seutuhnya, tapi paling tidak dari ujung ke ujung. Nah, mereka itu bekerja sesangan sambil tangan yang lain siaga memegang senjata karena menghindari saat itu serangan-serangan dari musuh-musuh yang tidak menginginkan kebangkitan Yerusalem. Nah, mereka kerjasama dengan sehat sehingga pada akhirnya tembok Yerusalem kembali dibangun dan Yerusalem kembali kuat berdiri sebagaimana sedia kala. Di sini kita bisa melihat bahwa kesatuan atau persatuan dan kebersamaan itu sangat penting. Kalau kita melihat di sini rakyat Yahudi saat itu, ya mereka bersatu, kemudian mereka bersama-sama membangun sehingga walaupun setengah sampai ke bertemu. Nah, kita sebagai umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan kita di Indonesia, bangsa yang kita kasih ini, mari kita jaga persatuan dan kebersamaan. Pertama ya kesatuan kita dalam gereja, kemudian kesatuan kita sebagai umat Tuhan, kesatuan kita sebagai bangsa dan negara. Yang ketiga-tiga ini harus kita jaga bersama-sama. Sehingga kita semua kuat. Sekali lagi, kita tidak pernah bisa kuat sendirian. Pandemi ini membuktikan bahwa ketika kita sendiri, kita tidak ada apa-apa. Pandemi ini mengajarkan kita selalu membutuhkan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, hari ini, di hari kemerdekaan ini, kita ingatkan, mari kita menjadi orang-orang yang responsif dan aktif. Bukan hanya bukan hanya dengan pemerintah, termasuk dengan Tuhan. Kita responsif dengan firman Tuhan dan aktif bertindak. Nah, karena ini konteksnya kemerdekaan ya, kita berbicara konteksnya negara. Tapi aplikasinya tentu bukan hanya dengan pemerintah, tapi terutama dengan Tuhan. Yang kedua tadi saya bicara kesatuan dan kebersamaan. Kita menjaga kesatuan kita sebagai umat Tuhan, kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia, kemudian kita bersama-sama bergandengan tangan, ya, menjaga kesatuan dan persatuan, bersama-sama menjaga, ya, supaya kita bangkit, bangsa kita ini bangkit, dan kita semua menjadi, ya, orang-orang yang diberkati. Tentu kalau bangsa kita ini makin makmur, kita pun akan makmur, ya. Nah, jadi itu sebabnya kita tidak boleh pasrah dengan keadaan, kita juga tidak boleh berpangku tangan hanya menunggu pemerintah. Nah, saya ingatkan kembali, jika Tuhan tidak menyulap keadaan Anda ataupun ekonomi Anda, maka pemerintah juga tidak akan menyulapnya. Sekian refleksi kemerdekaan hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.